Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Mustafa. Assalamualaikum Pak, ya Pak. Hari ini ya, waalaikumsalam. Hari ini Farina nggak masuk ya? Hari ini jadwal supervisinya saya, tapi nggak tahu nanti ada Pak Ismail apa enggak. Harusnya Pak Ismail kemarin ini sih. Apa, Pen? Suaranya kurang jelas. Suara saya kurang jelas. Berarti internetnya agak lemot mungkin ya. Bentar. Bagus kok koneksinya. Open mungkin bisa di mute dulu. Jelas nggak ada? Halo? Iya udah jelas Pak. Terakhir kan ada tugas ini ya? 5 soal ini ada ya? Nada udah mengumpulkan, kemarin saya lihat tuh Nada udah mengumpulkan. Karina sama Open belum? Gimana Pen? Nada udah mengumpulkan. Ini punya Nada kan? Iya. Cuma Karina sama Open belum. Di ngumpulinnya di kelas note Pak. Homework. Udah dikumpulkan? Ya, tapi nggak semuanya Pak. Kenapa nggak semuanya? Ya, saya nggak bisa Pak. Semalam saya periksa di kelas note belum ada ya, Pen ya? Semalam saya nggak. Kejadiannya jam 12 lebih Pak. Oh. Berarti emang udah malam. Semalam saya periksa belum ada. Berarti semalam saya meriksanya sekitar jam habis sisa sih. Internet saya lemot Pak, jadi mungkin suaranya telat ya di sana tadi. Ya nggak apa-apa. Cuma nomor 1 aja. Iya. Sisanya belum dan masih nggak bisa otaknya Pak. Walah. Jadi harus sabar Pak gitu. Jadi lanjut aja, saya memang nggak bisa Pak. Sama aja sih Mas. Cuman sebenarnya nggak susah kok ini soalnya. Coba kita bahas bareng-bareng aja ya. Bahasnya di mana enaknya ini? Bahasnya di collaboration space aja. Saya udah nyoba whiteboard juga sama aja. Yang paling nyaman malah ini di sini bikin coret-coret itu di snipping tool ini. Kita coba bahas nomor 1. Saya cropping dulu soalnya. Saya nemu aplikasi untuk gambar-gambar ini dimensi 3. Lumayan mudah sih.
aplikasinya ini. Nah, tadi saya udah nyoba udah ada. Mulai dari baru aja ya. Jadi kalau mau bikin file baru, saya belum share screen ya? Belum, Pak. Belum. Terus diem aja dari tadi. Oke, jadi kita mulai ya. Soal nomor 1 itu ini, diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB 3, panjang rusuk TA 6. Jadi kita gambar dulu limasnya. Kita ke kelas note. Klik. Kita bikin prismanya, unit prisma kelasnya 4, lebarnya di soal diketahui 3 ya. AB-nya 3, TA 6, tapi yang 6 TA. Ini cara bikin yang panjangnya TA 6 gimana? Ini tinggi yang ada di sini. Tingginya 5 aja lah. Tuh. Oh, bukan prisma ya. Piramid. Itu coret-coret untuk khusus untuk matematika, Pak. Iya. Gimana, Mas? Untuk nyoret-nyoret khusus matematika. Iya, untuk bikin bangun khusus dimensi 3 ini. Kemarin ini saya nggak bisa ganti jadi T ini. Kalau di tutorialnya cukup diklik kanan, tapi saya klik kanan nggak ngefek. Apa yang penting kita punya gambarnya dulu. Pertanyaannya, tentukan jarak titik B terhadap rusuk D. Jarak titik B terhadap rusuk D. Titik B terhadap rusuk TD. TD itu sini. Nah ini biar kelihatan D-nya gini lah. Anggap saja atas ini T ya. Sebenarnya bisa dibikin gambar ini linear segment to face. D sama AC. Kemudian ED, dari B ke ED. Oke, nah gambar ini saya bawa ke kelas note.
Kalau punya nada jawabannya ini ada ya nomor 1 ya, 4 cm ini ya. Soalnya saya semalam mengerjakan itu hasilnya nggak 4 cm ya. Saya semalam mengerjakan itu hasilnya nomor 1, mana nomor 1? Coba kita kerjakan bareng-bareng lah. Mudah-mudahan ketemu kesepahaman. Jadi yang dibutuhkan itu panjang B ke F. Kalau ini kita beri nama F. Jadi jarak dari titik B ke garis ED atau garis TD kalau di soal itu adalah panjang BF. BF itu ada pada bidang segitiga EBD, di mana EBD itu segitiga sama kaki. Misalnya EBD itu segitiga sama kaki. Anggap aja ini segitiga sama kaki. Ini puncaknya E, ini B, ini D. Kemudian kita disuruh menghitung jarak titik. Kalau di soal bukan E tapi T, kita pakai T aja. Ini T. Kita disuruh diminta menghitung jarak titik B terhadap garis T, garis TD. Nah, ini kita beri nama garis F misalnya. Cara menghitungnya itu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Jadi ini kan 3 cm panjangnya AB. Berarti semua AD, BC, CD juga 3 cm. Untuk sementara ini 6 cm. Ini 6. Ini 6. BD itu adalah diagonal bidang alas. Sehingga BD itu 3 akar 2. BD itu 3 akar 2. Dari mana 3 akar 2? Kita hitung dengan teorema Pythagoras bahwa BD itu BD kuadrat atau ya udah BD kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Ini sampai di sini Mas Open paham Mas ya? Jadi BD kuadrat itu kan ada di segitiga ABD. BD, panjang BD, kita nyari panjang BD dulu. Karena kalau kita nggak tahu panjang BD, kita nggak bisa mengukur panjang BF nanti. Panjang BD itu bisa kita ukur dari segitiga ini, segitiga ABD ini siku-siku di A. Sehingga BD kan garis miring, BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat itu 3. Berarti 3 kuadrat 9, AC kuadrat juga 3, 3 kuadrat 9. Sehingga PD itu sama dengan akar 18. Atau kalau disederhanakan menjadi 3 akar 2. Nah, BD itu 3 akar 2. BD itu 3 akar 2. Luas segitiga ini itu bisa kita hitung, luas segitiga ini itu bisa kita hitung dengan 2 cara. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi kan rumusnya. Setengah kali alas kali tinggi. Cara yang pertama itu BD sebagai alas, berarti setengah kali BD kali titik tengah dari BD itu kita beri nama O. Setengah dari BD kali TO tingginya, TO.
Nah, ini itu nilainya akan sama dengan ketika kita menjadikan TD sebagai alas. Jadi sama dengan setengah kali TD alasnya kali tingginya BF. Nah, BF ini yang kita cari. Jadi setengah kali BD kali TO itu sama dengan setengah kali TD kali BF. Untuk menyederhanakan dan memudahkan hitungan, setengah kita coret. Jadi BD kali TO sama dengan TD kali BF. Sehingga BF dari perkalian silang kita dapatkan BF sama dengan BD kali TO dibagi TD. Nah, BD-nya ini, TO-nya ini dibagi TD. Masalahnya TD kita tahu ukurannya 6, BD kita tahu ukurannya 3/2. Kita belum tahu ukuran TO. Jadi kita harus mencari TO dulu. TO itu ada pada segitiga TOB, siku-siku di O. Sementara TB kita ketahui 6, BD kita ketahui 3/2. Lah BO itu setengahnya BD, berarti BO itu 3/2/2. Nada, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Mustafa? Bisa. Bisa apa bisa ragu-ragu gitu jawabnya. Jadi tulisannya kan memang nggak rapi sekali karena kalau ada papan tulis bukan tulis. Tulisannya Gimana, bagus, Pak. Tulisan gini dibilang bagus. Masalahnya emang susah ini Mas, pakai mouse ini. Waduh, berat ini. Tapi nggak apa-apa. Nggak tahu saya ada metode yang lebih sederhana nggak ya? Kenapa malah terhapus itu tadi? Ini garis BD. Nah, ini itu 3/2/2. Jadi agak nggak tertib gitu loh alur mengerjakannya. Tadi kita kan mencari, jadi kalau ada sebuah segitiga bidang diagonal dari apa ini namanya, persegi, itu pasti akar 2. Jadi misalnya gini, jadi nanti ke depan nggak usah kita hitung lagi. Misalnya ada persegi, sisi-sisinya 10 cm, maka panjang diagonalnya itu 10/2. Kalau sisi-sisinya 8, maka panjang diagonalnya pasti 8/2. Kalau sisi-sisinya 100, maka panjang diagonalnya 100/2. Harusnya ini tadi kan nggak perlu, tapi kita tetap inilah pelan-pelan. Jadi kalau sisi-sisinya 3, maka panjang diagonalnya 3/2. Dari situ kita ketahui panjang BD itu 3/2. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang TO. Ini kan rumus untuk menghitung BF ya. Untuk menghitung BF itu ketemu rumusnya begini. Kalau pakai cara segitiga, pakai metode luas segitiga. Nah, selanjutnya kita belum tahu nilai TO, maka kita harus menghitung TO dulu, baru nanti kita bisa menghitung BF. TO itu kan terletak pada bidang segitiga TOB, di mana TO itu di mana sisi miringnya adalah TB, sehingga TB kuadrat itu sama dengan TO kuadrat ditambah BO kuadrat, atau TO kuadrat sama dengan TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. TO kuadrat atau TO sama dengan akar dari TB kuadrat. TB itu 6 kuadrat 36. Aduh. Akar dari 36 dikurangi BO kuadrat. Nah, BO ini panjangnya berapa? BO ini setengah dari BD. Karena ini segitiga sama sisi, maka otomatis titik tengahnya itu membagi sisi BD menjadi 2.
BO itu setengah dari BD, BD-nya 3/2 akar 2, maka BO-nya adalah 3/2 akar 2 kuadrat. 3/2 akar 2 kuadrat ada berapa dah? 3/2 akar 2 dikuadratkan. Coba kita hitung di sisi lain. Tiga per 2 akar 2 kuadrat. Ada berapa, Mas Mustafa? Wah, jangan tanya saya, Pak. Gimana sih, Mas? 3/2 akar 2 dikuadratkan. Nah, kan semua harus dikuadratkan berarti. 3 dikuadratkan jadi 9. 2 dikuadratkan jadi 4. Akar 2 dikuadratkan itu jadi 2. 2 kita coret dengan 4, masing-masing kita bagi 2. Jadi ini 2-nya tinggal 1, 4-nya jadi 2. 9 dibagi 2 itu ada 4,5. Jadi ini tuh 4,5. Ini 4,5. Sehingga TO itu akar 36 dikurangi 4,5. Emang soal-soal di buku yang dari pemerintah ini angkanya nggak bulat-bulat. 31,5. Akar 31,5. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai TO, yaitu akar 31,5. Sehingga BF ini bisa kita hitung. BF itu tadi sudah kita temukan rumusnya, yaitu BD kali TO dibagi TD. Coba tanya keren ini. BF sama dengan, Pak Wildan itu bilang di sekolah ada papan. Kemarin tak cari bareng sama Pak Wildan nggak ketemu. BF itu sama dengan BD kali TO kali bagi TD. BD kali TO dibagi TD. Nah, kayak tulisannya harum, kayak tulisannya anakku yang kecil. BD itu 3 akar 2, tadi sudah kita hitungkan, ini BD. Ini BD 3 akar 2. 3 akar 2 dikali TO. TO barusan juga kita hitung, ketemu akar 31,5. Akar 31,5. Sementara TD diketahui di soal. TD itu sama dengan TA. TD itu sama dengan TA, berarti 6 dibagi 6. Jika saya coret dengan 6, jadi ini tinggal 2. Kemudian akar 2 dikali akar 31,5 itu ada akar 63 ya. Akar 63 per 2. Selanjutnya akar 63 per 2 itu kita sederhanakan. Akar 63 itu kan bisa dibagi 9 ya. 9 kali 63 bagi 9 itu ada 7. 9-nya kita akarkan jadi 3. Akar 7 dibagi 2 atau 3/2 akar 7. Nah, ini jawabannya berarti. Ini panjang BF. Panjang BF 3/2 akar 7. Aduh, panjang ya prosesnya.
Kalau kita lihat jawabannya Upen, coba sama kayak jawaban saya nggak? Loh kok 3/3? DF sama dengan TD per 2. Mana DF? DF. Mana? F-nya mana, Mas? F-nya nggak tahu Pak di mana. Maksudnya gimana ini? Ini apa? Ini 6 ya? Ini 6, ini 3. Iya. F-nya di mana ini? Jadi F tadi kan jarak dari titik B ke TD, berarti F-nya di sini sebenarnya. Nah, D ke F itu TD per 2. Oh enggak. Jadi salahnya itu di sini, Mas. Ini nanti kalau bangunnya jadinya kayak gini. Nah, F itu tidak membagi TD jadi 2, tapi agak ke bawah. Kalau kita ukuran bangunnya sama persis. Jadi bukan asal ini jadi 2, tapi siku-siku jatuhnya lebih dekat ke D daripada ke T. Salahnya punya Mas Mustafa di situ. Kita coba lihat punya Nada. Punya Nada kok hasilnya bulat. 4. Pak, kan 2 minggu lalu Bapak juga suruh kerjakan nomor 1 dan 2. Nah, saya kirainnya nomor itu halaman 17. Padahal saya sekarang baru cek halaman 12. Jadi ini halaman 12 ini. Iya, nomor 1 dan 2. Oh, ya udah. Berarti yang nomor 3, tapi yang nomor 3 bener ya, halaman 15 ya. Makanya saya bingung, ini gak nyambung sama sekali ini, gimana? Oh, ini jadi soal dari latihan sebelumnya, soal 1.1 ya. Iya, 1 dan 2. Ya kan yang 3 sudah saya jadikan contoh dulu pas di video. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Tapi ini tadi bisa dipahami kan ya? Bisa. Harusnya nanti mungkin saya bikinkan jawaban lebih rapi lah, yang step-stepnya jelas. Tapi yang pasti itu yang paling penting itu kita paham di mana letak titiknya, garis mana yang harus dicari, sehingga lebih ideal kalau setiap jawaban itu kita sertai gambar. Pak Hasan, Iya. di YouTube Bapak ada yang menjelaskan tentang ini, Pak. Ada yang apa, Mas? Yang menjelaskan tentang apa soal ini atau materi ini? Belum. Oh, belum. Belum, Ya, Mas. saya Nanti mau nonton lagi kan, saya masih belum ngerti banyak. belum ini, Mas. Belum sempat update, Mas. Waduh, ini Oh ya, Pak. Pengen sih, Mas, pengen bikin video yang lebih berkualitas. Cuma makanya nyari-nyari kayak aplikasi gini. Ini kan barangkali bisa membantu nanti untuk bikin Udah animasi. membantu kok, Pak, pakai pensil tuh. Selanjutnya nomor 2 ya. Nomor 2 itu soalnya diketahui 5 segi 6 beraturan TABCD dengan panjang rusuk. Nomor 2 ini lebih mudah daripada nomor 1. Saya bawa juga ke note collaboration space biar ada ini, biar ada arsipnya di sini. Nomor 2. Kalau ngajar anak SD lewat collaboration space nggak bisa. Walah, ada nyoret-nyoret seenaknya semua. Susah. Bapak ngajar kelas berapa, Pak? Kelas 6. Oh. Saya di rumah kan ngajar SD, jadi saya sangat bisa menjiwai, lebih bisa enjoy sebenarnya ya, karena dari dulunya udah memang ngajar SD. Tapi ngajar SMA juga enjoy saya, cuman butuh belajar aja. Butuh belajar cara menyampaikan, butuh belajar biar tampak confident. Saya kan sering kelihatan kayak grogi gitu.
Selanjutnya nomor 2 itu lama ya loadingnya. Nah, ini nomor 2. Limas beraturan, segi 6 beraturan TABCDEF dengan panjang rusuk AB 10, AT 13. Tentukan jarak titik B dan rusuk TE. Jarak titik B dan rusuk TE. Kita coba bikin gambarnya dulu. Piramid, limas kan piramid. Tapi alasnya segi 6. Tingginya 10. Lebarnya 10. Tingginya, bukan tingginya sih 13 itu. Sisi sampingnya itu 13. Berarti kira-kira tingginya 12 saja lah. Yang ditanyakan jarak titik B ke rusuk TE. Titik B ke rusuk TE ini harusnya T. Kita anggap T aja ini. TEA B C DE itu ada di sini. Sana itu. Jarak titik B ke rusuk TE. Nah, ini titik B, ini rusuk TE. Kita bikin garisnya dari GE dari B. Nah, garisnya gini bentuknya. Jadi nggak memotong di tengah dia, tapi garisnya begini. Kita bikin garis lagi dari B ke E. Jadi dia garis BH. Garis BH ini ada pada bidang BEG, di mana GB itu 13, GE juga 13. Yang belum kita ketahui itu adalah panjang BE. Sebenarnya ini kan segi 6 ya. Kalau gambar kita presisi begini, segi 6 beraturan itu terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi yang dirangkai sedemikian rupa. Maka panjang AB itu sama dengan panjang AO titik tengahnya sama dengan panjang BO. Ini segitiga sama sisi. Sehingga panjang BE, kalau kita sudah tahu begini, panjang BE itu sama dengan 2 kali panjang AB. Tadi kan di soal diketahui panjang AB ini 10. Sehingga panjang BE ini ya 10 ditambah 10, berarti 20. Kembalikan lagi gambarnya ke kondisi semula. Nah, jadi yang kita akan cari itu ini. Nah, di bidang ini. BEG, di mana BE kita tahu ada 10, kemudian BG sama TB sama TE, atau GB sama GE, itu 13. Ini lebih mudah kalau nomor 2. Kita coba crop gambarnya. Kita pindah ke kelas note. Ini sudah kita dapat segitiganya aja. Meskipun tidak persis segitiga sih, tapi insya Allah pahamlah. Caranya sama, kita pakai rumus luas segitiga. Karena bidang BGE itu kan bidang segitiga sama kaki maksudnya, segitiga sama kaki. Jadi panjang ini sama. Maka tingginya persis membelah ini menjadi 2. Yang mana BO nanti, sini misal kita kasih nama O itu sudah kita ketahui panjangnya 10. Jadi kalau ini kita tarik garis dari G ke BE,
itu dari G ke BE nggak mau ya, G ke BE apa nggak mau dia, G-nya di sini, BE di sini. Lain dari G dulu. Oh ini BE bukan GE. Nah, misal ini kita beri nama O. Ini sebenarnya sama cara mengerjakannya pakai rumus luas segitiga. Jadi yang mau kita cari itu kan panjang BH, di mana BH itu ada pada bidang segitiga. Nah begini, ada pada bidang segitiga. Ini titik puncaknya namanya T, sini B, sini E. Ini 6, oh ini 10, TE. Oh, ini 13. Aduh, malah itu yang hilang. Ini 13. Ini 13. Ini 10. Dari mana 10? Tadi karena segitiganya sama sisi kan. Jadi 10, 10. Kita mencari ke sini. Ini ada titik H di sini. Panjang BH. Nah, panjang BH itu kita cari dengan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Atau kalau kita pakai alasnya itu BE, maka setengah kali BE kali TO. Yang nanti nilainya akan sama dengan nilai ketika kita pakai alasnya TE. Jadi setengah kali TE kali tingginya BH. Nah, BH ini yang sedang kita cari. Setengahnya saya coret untuk menyederhanakan. Jadi BE dikali TO itu sama dengan TE dikali BH. Sehingga BH itu ketemu rumusnya BH sama dengan, dari perkalian silang, ini karena lompat ke sini jadi bagi, BE kali TO dibagi BTE dibagi TE sama dengan BE itu 13. Oh, BE itu 20. TO, nah, oh TO-nya belum diketahui ya. TO-nya belum diketahui. Ya udah, TO-nya kita tulis, kita kosongi dulu. Dibagi TE, TE-nya 13. Berarti kita menghitung TO dulu. TO itu ada pada segitiga TOB, di mana sisi miringnya adalah TB. Maka TO itu bisa kita hitung dengan cara TO sama dengan
akar dari TB kuadrat yang nilainya 13 berarti 169 dikurangi BO kuadrat yang BO kuadrat itu nilainya 10 berarti 100 sama dengan akar 69. 69 itu tidak bisa diakarkan. Maka TO kita dapatkan nilainya 69, kita bawa ke sini. Akar 69. Ya sudah, berarti jawabannya 20/13. Akar 69. Ini jawaban nomor 2. Kalau nomor 3 saya belum melihat punya nada karena udah nomor 1, 2. Agak bingung saya karena nggak nyambung. Nomor 3 punya nada sama nggak sama kayak punya saya. Oh iya, saya lihat beda jawabannya. Nomor 3 sampai 5 dari halaman 17. Lah iya. Nomor 3 yang A itu jawabannya punya saya 5 akar 6. Oh iya sama ya, ini 5 akar 6 ya. Ya. Yang B itu 10 akar 3. 10 akar 2. 10 akar 2 per akar 3. Berarti kita lanjutkan di mana ya semalam? 20/3 akar 3 bener ya. Sama deh. Yang nomor 4 masalahnya Mustafa belum ngerjakan ini. Nomor 4 itu jawabannya ya saya nomor 4 mana? Kita kayaknya ada udah paham lah. Tinggal Mustafa ini. Mustafa ini mau gimana Mas? Pen? Nomor 5 benar gak Pak? Nomor 5. Nah ini nomor 5 ini yang saya juga semalam belum mengerjakan. Tapi kayaknya gimana nomor 5? Ya. Kenapa harus meragukan jawabannya sendiri? Nggak ada gambarnya sih punya nada. Iya, saya nggak tahu gambarnya gimana. Nomor 4 itu beda. Punya nada sama punya saya kayaknya juga. Kita bahas lah nomor 4. Nomor 3 sama. Nomor 3 kita skipin ya. Kita ke nomor 4 ya. Kalau nanti masih ada waktu kita nomor 3 nggak apa-apa. Nomor 4 itu diketahui, atau nomor 5 dulu karena kita juga sama-sama penasaran. Saya juga penasaran nomor 5. Nomor 5 itu kalau logika saya yang mengerjakan itu begini. Edit. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. P dan Q itu titik tengah rusuk AB dan AD. Oh iya benar. Jika panjang AB sama dengan TA sama dengan 12 cm, tentukan jarak antara titik T dengan garis PQ. Titik T dengan garis PQ. Oh iya. Nada ngitungnya dari mana ini? Saya cari caranya di Google. Oh. Menentukan panjang TP pada segitiga ABT TP kuadrat. Ini kan ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal nomor ini. Yang pertama itu kita bisa menghitungnya itu dari segitiga. Segitiga ini TP, misalnya ini kita beri nama apa? M misalnya. Kan yang ditanyakan TM berarti ya. Jarak antara titik T ke garis PQ yang ditanyakan TM.
Kalau kita coba bikin ini di tadi 2 dimensi. Kok gini? Gimana gambarnya ini? Saya gambar manual aja. ABCD itu kan bentuknya persegi. Nah, A, B, C, D. Tengah-tengahnya AB itu P. Tengah-tengahnya AB itu P. Tengah-tengahnya AD itu Q. Kemudian ini ditarik garis ke sini. Kalau misal semua ini kita tarik garis, maka dia akan membentuk persegi baru yang lebih kecil di dalamnya. Sehingga dari sini, dari pola gambar ini kita akan tahu bahwa panjang dari A ke P itu sama ke titik ini, titik M ini. Kalau ini kita beri nama titik M. Itu seperempat dari panjang AC. Jadi ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat, dan ini sama panjang. Sehingga AM, kalau ini kita beri nama titik O, itu sama dengan MO. Nah, kita bisa menghitung panjang TM ini dari segitiga TOM. Jadi segitiga TOM. Ini T, sini M, sini O. TO kita belum tahu tingginya TO, panjangnya TO berapa. OM kita juga belum tahu panjangnya berapa, tapi kita bisa menghitung panjang dua-duanya dari data yang sudah ada. TA itu 12 cm. Titik P dan Q berturut-turut di tengah rusuk AB dan AD. Jika panjang AB sama dengan TAO, AB juga 12 cm, berarti ini juga 12 cm. Berapakah jarak titik T terhadap garis PQ? Jadi jarak titik T terhadap garis PQ itu ya ini sudah digambar bahasan di sini ini. Ini kita hitung dulu TO. TM berarti nanti TO kuadrat ditambah OM kuadrat. Kita belum tahu panjangnya TO, kita juga belum tahu panjangnya OM, tapi bisa kita hitung. TO itu akar dari TB kuadrat ditambah OB kuadrat. OB, TB kita tahu, TB itu 12 kuadrat. 12 kuadrat, berarti 144 nanti. TO itu TB kuadrat dikurangi, bukan ditambah, dikurangi OB kuadrat. Nah, OB kuadrat ini kita belum tahu. Tapi OB, DB itu diagonal dari ABD. Sehingga DB itu panjangnya 12 akar 2. Nah, OB itu setengahnya DB. Berarti 12 akar 2 dibagi 2. 12 akar 2 bagi 2 itu 6 akar 2. TO itu nanti ketemu 144 dikurangi 6 akar 2 kan dikuadratkan ya. 6 kuadrat itu 36, akar 2 kuadrat 2, 36 kali 2, 72. 144 dikurangi 72 itu ya 72. Akar 72. Akar 72 itu ya 6 akar 2. Sama dengan 6 akar 2. Oke. Dari TO kita tahu 6 akar 2.
Coba. Sementara AC itu 1/4 dari OM itu 1/4 dari AC. AC 12 akar 2. 12 akar 2 dibagi 4. Jadi ini tinggal 3. 3 akar, ini akar 2 ya. 3 akar 2. Jadi OM itu 3 akar 2. Nah, TM dari sini TM sudah bisa kita hitung. TM lari ke kiri, lari ke kanan ini. TM itu berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat. 6 akar 2 akar dari 6 akar 2 kuadrat itu 72 ditambah 3 akar 2 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, akar 2 itu kuadrat 2, berarti 18. Sama dengan 72 sama 18 itu berapa? 90 ya? Iya. 90. Nah, berarti 9 kali 10. 9-nya jadi 3 akar 10. 3 akar 10. Sama nggak ada? Sama punya Nada? Sama, tapi caranya beda. Sama tapi caranya beda. Nada pakai mana caranya? Saya TS-nya QT kuadrat kurangi QS kuadrat. Oh, ngitungnya dari sini berarti ya. Ini S berarti namanya. Jadi kalau nada dari segitiganya, dari dia ngambil segitiga TPG. Ini ada ya. Iya. TPG. Tapi memang banyak cara sih. TPG. Kemudian titik tengahnya ini namanya S ya. Sehingga bisa dihitung TS sama dengan TP dikurangi PS gitu kan. Oke, Yep. sama aja sih sebenarnya. Okay. Tapi cara yang saya jelaskan barusan Nadia paham ya? Paham. Ya. Mustafa paham? Paham, Pak. Pasti paham lah jawabannya. Tapi harus paham bener Mas. Iya, Oke, nomor 4 kita bahas nggak? Pak. Oke, kita bahas nomor 4. Kita bahas nomor 4. Ini saya copy dulu lah. Lumayan coret-coretan tadi itu untuk kenang-kenangan. Nah, biar punya kenang-kenangan. Kita bahas nomor 4. Diketahui kubus ABCD dengan rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak M ke EG. Ini agak susah di nomor 4 ini. Kalau saya nomor 4 ini malah lebih susah daripada nomor 5. Coba kita bahas bersama-sama. Jadi ada kubus ABCD EFGH. Coba kita gambar manual kubusnya. Aduh, susah. Gambar pakai ini aja mudah. Kubus itu prisma 4, 8, tadi panjang itu 8 semua. Nah, ABCD EF GH membuat titik di antara G dan H. GH namanya titik I kalau di sini, di soal titik
Oh, titik tengah BC ya. Oke, kita bikin titik tengahnya BC. BC berarti titik tengah BC. Nah, titik tengah BC. Yang ditanyakan titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak M ke EG. EG itu dari sini ke sini. Kita bikin garis dulu dari E ke G. Kemudian ini namanya titik C. Kita bikin garis lagi dari C, dari EG ke C. Nah, ini. Wah, ini agak ruwet. Ini ada di bidang mana ini si garis ini? Garis ini itu ada di bidang kita juga bisa bikin titik tengah antara ini FG. FG. Nah, kemudian kita bisa bikin garis dari C ke L. CL sama JK. OLK. Nah, dia ada di bidang itu. Gimana ngitungnya itu? Kalau punya nada gimana cara ngitungnya punya nada nomor 4? Jarak M ke EG. Kok sederhana gini? Ini 8 dapat dari mana? Sama 4. Kok 8 sama 4? 8-nya ini ya. 8-nya kan tingginya ini sama kayak sisinya 8 kan. 4-nya ini dari mana 4 ini? Soalnya gimana ya? Soalnya kubus ABCDEFGH rusuknya 8. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan 8 bagi 2. Oh, 8 bagi 2. Itu kan dari mana 8 bagi 2? Dia ada di sini ya? Ya. Oh, ini saya juga masih agak bingung. Nah, ini kan gini dia posisinya. Oh, ini siku-siku ya. Ini siku-siku berarti. Tapi kan ini yang dihitung nada 4 itu. Dari mana itu? Ya, ini kita jadikan PR bersama lah, karena udah 9 juga. Selanjutnya, ini Nada sama Mustafa ya. Materi jarak titik ke garis kan sudah terakhir ada latihan tadi. Selanjutnya itu jarak titik ke bidang ini. Sebab 1,3 jarak titik ke bidang. Mirip sih sebenarnya, sama-sama aja. Bisa dibaca-baca. Terus soal latihannya bisa dicoba dikerjakan nomor 1 dan 2 aja nggak apa-apa. Ini. Jadi dikerjakan nanti pertemuan yang akan datang soal-soal ini kita bahas.
Atau dikerjakan, dicari yang nggak bisa. Yang bisa berarti nanti nggak usah kita bahas. Dicari yang nggak bisa baru kita bahas. Kalau bisa semua malah seneng saya. Artinya nggak ada yang perlu dibahas. Oke ya gitu aja ya. Dipelajari caranya mirip, ya pakai logika tadi. Kalau butuh aplikasi ini namanya, saya juga download di Google, Wingium. Nah, gimana bacanya ini? Wingium namanya. Atau bisa japri saya kalau butuh aplikasinya untuk membuat ini apa, analisa sederhana gambarnya biar logika kita paham. Karena enak, bisa diputar-putar gini gambarnya. Bisa diputar vertikal sama horizontal. Oke, terima kasih untuk hari ini, kita anggap cukup. Nada sama Mustafa. Jika ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Sebentar saya Tunggu, minta Pak. waktu. Gimana? Tugasnya halaman berapa? Halaman 24. Oke. Oke. Diusahakan dicoba dikerjakan semua, nanti yang kesulitan kita bahas bareng-bareng. Asal jangan sulit semua Pak gitu. Mustafa di sini ya, gitu Mustafa. Sulit semua Pak padahal belum dicoba. Ya Ben ya? Malah orangnya udah nggak ada ini. Oke, saya screenshot, nggak usah kelihatan fotonya, nggak apa-apa. Oke. Ya kalau jam 12 ikut ngaji nggak ada? Enggak. Enggak. Pantesan Pak Kapsek marah-marah terus katanya. Ikut ngaji cuma dikit, saya kan ngajar ngaji yang SD, yang masih awal-awal Al-Quran. Oke Nada, Mustafa makasih. Sementara saya nggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Hasan.